Halo semuanya, selamat datang di dalam video Introduction to NetLogo. Sekarang waktunya kita akan menginstal terlebih dahulu dari si software itu sendiri. Nah, rekan-rekan silakan bisa menggunakan kata kunci NetLogo di dalam browser yang rekan-rekan gunakan. Di sini silakan langsung mengunjungi website resmi dari si NetLogo-nya itu sendiri. Oke, jadi di dalam website ini ada dua pilihan yang mana NetLogo memberikan pilihan untuk mendownload aplikasinya dan menggunakan NetLogo di dalam websitenya. Nah, dari sini saya akan coba terlebih dahulu untuk memperkenalkan NetLogo yang ada di dalam website. Ini silakan klik bagian kanan dan klik aja. Nah, di dalam NetLogo web ini sebenarnya sama seperti di dalam aplikasi, cuma mungkin ada perbedaan dalam segi interface-nya aja. Dan di dalam aplikasi ini biasanya extension yang tersedia pun lebih banyak. Maka dari itu, nanti akan saya coba jelaskan lagi perbedaannya seperti apa. Nah, sekarang waktunya kita install dan unduh terlebih dahulu. Silakan aja diklik bagian ini, yang kiri. Ini bisa langsung dikosongkan aja dan klik bagian download. Pastikan version yang digunakan adalah version terbaru. Oke, sebelum masuk ke download, mungkin saya sedikit memperkenalkan apa sih itu NetLogo. Nah, NetLogo itu dia merupakan platform permodelan berbasis agen yang umum digunakan dalam penelitian ataupun pendidikan. Nah, di sini bisa langsung kita download aja dan menyesuaikan dengan device yang rekan-rekan gunakan. Oke, klik aja karena saya menggunakan Windows. Oke, di sini silakan unduh si aplikasi setup-nya sampai prosesnya selesai. Karena saya sudah mengunduhnya, maka nanti di dalam device rekan-rekan akan muncul aplikasi setup atau si Netogo-nya itu sendiri. Nah, ini silakan diklik aja untuk proses penginstalannya. Nah, di sini kita bisa langsung next aja. Oke, ini bisa di next aja. Oke, ini juga silakan di next saja dan klik bagian install. Silakan menunggu untuk proses instalasinya selesai. Nah, di sini biasanya akan ada pop-up. Silakan rekan-rekan klik aja bagian yes. Oke, nanti akan otomatis langsung terinstall dan menunggu prosesnya. Oke, sembari menunggu, saya juga akan coba jelaskan nanti terkait apa saja yang rekan-rekan bisa gunakan dalam proses penggunaannya, penggunaan Sinatogo itu sendiri. Nah, ini bisa diklik finish saja. Oke, nah di sini silakan untuk mencoba softwarenya, klik aja Net Logo. Nah, ini bisa langsung muncul Net Logonya dan sudah bisa langsung digunakan oleh rekan-rekan. Oke, sementara itu kita balik lagi ke bagian Net Logo lagi. Oke, kita klik dan kita ke homepage-nya aja. Nah, di sini akan saya coba jelaskan hal-hal yang cukup esensial dalam proses penggunaan logonya. Nah, ini karena sudah terrunning, muncul softwarenya seperti ini. Di sini ada beberapa interface yang rekan-rekan bisa pelajari terlebih dahulu ya. Nanti saya akan coba jelaskan bagaimana rekan-rekan bisa mempelajari di interface-nya itu. Nah, di sini untuk mempelajari interface-nya, rekan-rekan bisa langsung ke bagian user manual. Bisa aja klik yang bagian web, atau rekan-rekan bisa mencari di bagian eh, program file rekan-rekan ke divisi, kemudian ke bagian C, ini ke bagian program files, itu akan ada NetLogo 6.4.0. Nah, dia langsung terunduh si NetLogo user manualnya. Silakan aja diklik bagian NetLogo user manualnya. Ini merupakan dokumen user manualnya yang sebenarnya sama aja ada di bagian si tampilan website ini. Nah, saya coba jelaskan satu persatu ya, yang sekiranya ini esensial dalam proses penggunaannya. Ini ada terkait Netogo itu sendiri, artinya seperti apa, definisinya, kemudian juga ini ada sampel modelnya juga. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa
eh, dicerna atau dipahami bahwasannya NetWalgo ini memiliki berbagai model yang ada di dalam softwarenya itu sendiri. Oke, memberikan salah satu contohnya aja. Nah, di sini untuk bagian modelsnya ada panduan yang berisi langkah-langkah terkait interface-nya. Di sini ada mulai dari Go, setup, kemudian juga ada bagian speed-nya. Nah, ini rekan-rekan bisa pelajari aja. Nanti akan saya coba praktikan langsung setelah ini. Jadi learning by doing aja untuk proses penggunaannya. Rekan-rekan bisa baca juga di sini supaya bisa lebih memahami dari si interface-nya. Nah, ini juga ada bagian comments yang bisa digunakan juga dalam proses penggunaan sinar logonya. Oke, kembali ke aplikasinya. Di sini NetLogo ini mempunyai berbagai model yang disediakan. Nah, tampilan modelnya seperti ini. Oke, untuk bagian model ini saya coba kembali ke websitenya ya. Nah, ke bagian model sini ada library yang mana di sini akan biasanya akan selalu terupdate gitu untuk bagian model-model ini. Nah, biasanya maka dari itu silakan ketika ada proses update, rekan-rekan silakan untuk mengupdate karena model-model yang digunakan dalam network ini biasanya akan terupdate gitu ya. Nah, untuk mencari modelnya, silakan rekan-rekan ke bagian file, kemudian ke bagian model library. Nah, di sini ada berbagai model yang bisa rekan-rekan gunakan. Nah, untuk mencarinya saya lebih suka mencari menggunakan website dari si NetLogo yang via browsernya. Karena kan bisa dicari di sini bagian search. Nanti ketik aja misalkan saya ingin mencari uh, model simulasi factory. Nah, di sini akan ada uh, panduannya yaitu ternyata si factory ini ada di bagian sampel models, kemudian ke babnya computer science dan akan muncul robotic factory. Nah, balik lagi ke aplikasinya daripada rekan-rekan mencari satu persatu, tips dari saya silakan digunakan aja. Oke, di sini tadi ke computer science, kemudian ke bagian robotic factory. Nah, di sini ada juga definisi dari si modelnya itu sendiri. Nah, this models mendemonstrasikan terkait robot factory ya, yang berjalan secara otomatis. Nah, ini bisa di-open aja. Oke, oke, untuk bagian ini ada juga bagian comments. Comments ini artinya perintah yang digunakan untuk, karena ini berbasis agen, maka dari itu silakan juga rekan-rekan harus memahami apa itu agen di dalam si Natogonya itu. Nah, di sini agen itu ada tiga. Yang pertama ada observer, ada turtles, dan ada pets. Nah, si observer ini artinya merupakan pengamat dapat mengeluarkan perintah global dan mengontrol jalannya simulasi. Artinya si pengamat ini adalah kita sendiri yang menggunakannya. Di sini biasanya pengamat ini bisa menggunakan bagian perintah setup, go, ataupun clear all. Kemudian juga ada bagian turtles. Nah, si turtles ini adalah kura-kura adalah agen yang dapat bergerak dan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, ini bisa biasanya fitur comments ini dilakukan dengan mengirim komen seperti forward, left, right, ataupun set color. Oke, mungkin saya akan coba juga memberikan bagian contoh komen saya ke rekan-rekan di sini. Di sini saya coba kasih contoh, misalkan forward satu. Nah, di sini forward satu artinya memindahkan agen maju sejauh jarak tertentu. Misalkan saya klik. Nah, kalau misalkan terjadi error, artinya kita harus balik lagi memahami apa itu konteks dari si agennya. Berarti di sini kita tidak bisa memerintahkan si agennya. Nah, jenis-jenis komen ini harus disesuaikan dengan jenis simulasinya. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa diberikan komen itu sendiri ya. Oke, nanti silakan aja kalau misalkan ingin mencari tahu apa aja komen yang ada di dalam NetLogo, bisa ke bagian user guide, kemudian ke bagian
uh, comments ya di sini ada berbagai comments yang bisa dipraktikkan secara langsung, seperti cara mengganti warna dari si turtles-nya, ataupun memerintahkan dari segi si pets-nya. Oke. Nah, di sini saya coba jelaskan apa itu ticks antara on-ticks dan continuous. Nah, di sini untuk on-ticks dan continuous artinya, oke, ada beberapa perbedaan antara on-ticks dan continuous ya di sini ya. Oke. Untuk hal itu, misalkan contoh kita ke bagian on-ticks dulu, misalkan kita set up dulu dan kita coba larinya. Nah, di sini perbedaannya itu, oke, kita go dulu. Oke, untuk perbedaan on-ticks ataupun si continuous, di sini on-ticks itu artinya perbedaannya ya, dalam segi granulitas waktu, on-ticks ini menggunakan langkah waktu yang secara diskrit. Sedangkan continuous ini atau continuous update ini memberikan aliran waktu yang lebih halus. Kemudian juga dari kontrol dan akurasi, on-ticks ini biasanya memberikan kontrol yang lebih akurat atas urutan eksekusi, sedangkan continuous ini memberikan visualisasi yang lebih halus dan sering digunakan untuk simulasi yang memerlukan perbedaan konstan. Jadi untuk antara continuous dan on-ticks ini silakan disesuaikan aja dengan segi model atau keinginan yang ingin rekan-rekan capai di situ. Nah, di sini juga dari segi penggunaannya, Ontix ini sering digunakan untuk model yang membutuhkan pembaruan periodik. Sementara continuous ini digunakan untuk simulasi yang memerlukan perubahan kontinu. Jadi silakan aja diatur dari segi keperluannya. Kemudian juga ada beberapa hal yang bisa diatur juga dari segi number of robots, kemudian parameter-parameter yang rekan-rekan bisa atur di sini besaran kuantitasnya. Nah, eh, silakan untuk memahami secara learning by doing aja dan eh, ke bagian user manual ini penting juga untuk dipelajari dan juga bisa juga ke bagian ini frequently asked question yang mana di sini isinya pertanyaan-pertanyaan apa aja yang biasanya sering diajukan biasanya dalam proses penggunaan atau Go itu sendiri. Kemudian juga kita bisa juga mencari ke dalam bagian community di sini. Nah, atau ini sini biasanya ada beberapa update terkait model-model apa aja yang ada di dalam si net logonya. Nah, kita kembali ke bagian library. Rekan-rekan juga ketika mencari sebuah uh, panduan lain gitu ya. Oke, ini sepertinya ada gangguan juga. Kita coba ke bagian logonya terlebih dahulu ya. Oke, di sini balik lagi. Nah, untuk bagian ini coba misalkan kita ke bagian net logo user community di sini. Nah, ini ada grup yang bisa rekan-rekan gunakan juga untuk mencari kira-kira dalam proses simulasi yang rekan-rekan ingin gunakan seperti ada masalah itu troubleshootingnya bisa dicari di dalam eh, grup atau community ini ya. Kita bisa dicari aja seperti apa. Kemudian juga yang esensial lagi ke bagian ini help juga. Oke, ini ada beberapa hal yang bisa dipakai untuk ketika penggunaan atau goalnya itu sendiri ketika ada bug dan lain sebagainya. Jadi intinya rekan-rekan sesuaikan aja dengan kebutuhan dari si Netogonya. Misalnya mau menggunakan website, kemudian bisa juga menggunakan si aplikasi yang bisa langsung terkoneksi dengan device lokal dari si device-nya itu sendiri ya. Jadi bisa ada save untuk simulasinya. Sedangkan yang website ini juga tidak bisa di-save gitu ya. Jadi silakan pelajari untuk perbedaannya. Oke, untuk introduction to Netogo-nya cukup sekian dan terima kasih. Selamat mencoba untuk proses simulasinya.